Coba bayangkan sebuah eksperimen bertahan hidup yang skalanya luar biasa besar dan brutal. Semua ini terjadi di tengah-tengah Perang Dunia Kedua. Ini adalah kisah nyata tentang bagaimana satu pulau dipaksa dengan cara apapun untuk mencukupi kebutuhannya sendiri. Coba deh, renungkan sejenak. Gimana kalau pagi ini kalian bangun dan tiba-tiba semua impor, makanan, pakaian, bahkan obat-obatan berhenti total? Nggak ada lagi barang yang masuk. Kira-kira apa yang bakal kalian lakukan? Nah, pertanyaan inilah yang benar-benar dihadapi oleh jutaan orang di Pulau Jawa pada tahun 1944. Oke, untuk ngerti gimana kok bisa sampai ke titik separah itu, kita perlu mundur sedikit ke awal Perang Pasifik di Asia Tenggara. Semuanya berawal pada 1 Maret 1942. Saat itu, Jepang menginvasi Jawa. Tujuannya bukan cuma wilayah, tapi sumber dayanya. Nah, untuk mengamankan itu, mereka memperkenalkan sebuah kebijakan yang radikal banget, namanya autarki. Puncaknya terjadi di tahun 1944 ketika Sekutu melakukan blokade total yang benar-benar memutus Jawa dari dunia luar. Dalam sekejap, krisis pun meledak. Pembahasan kita kali ini didasarkan pada riset mendalam dari jurnal historiografi. Riset ini mengungkap masalah inti yang dihadapi Jepang dan juga masyarakat di Jawa, isolasi total. Mereka benar-benar menghadapi kekurangan barang-barang yang paling esensial. Dan ini bukan lagi sekedar soal ketidaknyamanan ya, ini udah jadi krisis hidup dan mati. Pasokan tekstil dari luar negeri berhenti total, impor bahan makanan pokok juga lenyap. Jadi, Pulau Jawa yang tadinya jadi penopang mesin perang Jepang, tiba-tiba harus berjuang mati-matian hanya untuk memberi makan dan pakaian bagi rakyatnya sendiri. Menghadapi krisis separah ini, Jepang bukannya mundur. Justru sebaliknya, mereka menerapkan solusi yang super drastis dan mencakup segalanya. Kebijakan autarki. Nah, ini dia kata kuncinya, autarki. Mungkin kedengarannya teknis banget ya, tapi idenya sebenarnya sederhana sekaligus ekstrim. Tujuannya adalah mengubah Jawa menjadi semacam benteng ekonomi yang mandiri. Sebuah wilayah yang sama sekali nggak butuh dunia luar, karena semua yang dibutuhkan, dari makanan buat tentara sampai seragam, pokoknya harus diproduksi dari tanah Jawa itu sendiri. Dan jangan salah, kebijakan ini tuh dijalankan pakai tangan besi. Ini bukan sekedar anjuran, tapi perintah. Pemerintah militer Jepang ngambil alih kontrol penuh atas semua produksi, bahkan sampai mendikte petani harus nanam apa di sawahnya. Semua orang, seluruh penduduk sipil, dimobilisasi untuk kerja demi perang. Dan yang paling penting, mereka pakai koran sebagai corong propaganda buat memastikan semua orang nurut. Oke, kita mulai dari kebutuhan yang paling mendasar dulu ya, makanan. Dengan stok beras yang makin langka dan diprioritaskan untuk militer, Jepang harus, ya bisa dibilang, menciptakan ulang menu makan malam bagi jutaan orang. Terus, kenapa sih tiba-tiba ada pergeseran besar-besaran? Jawabannya simpel, matematika. Logikanya kejam tapi sederhana. Padi, yang jadi makanan pokok, dianggap nggak lagi efisien. Coba bandingkan deh hasilnya sama ubi jalar yang bisa menghasilkan 10 kali lipat lebih banyak di lahan yang sama. Dalam logika perang, keputusannya udah jelas, efisiensi mengalahkan tradisi. Dan inilah hasilnya. Menu makan sehari-hari masyarakat jadi berubah total. Benar-benar total. Nasi digantikan sama tanaman yang lebih efisien, kayak sorghum dan gaplek. Bahkan dedak padi yang biasanya buat pakan ternak ikut diolah. Dan ya, yang paling bikin kaget, bekicot secara resmi masuk ke dalam menu. Tentu saja ngubah kebiasaan makan jutaan orang itu kan nggak gampang ya. Nah, disinilah propaganda berperan besar. Koran-koran kayak Asia Raya itu terus-terusan mempromosikan makanan-makanan baru ini. Pakai slogan-slogan yang menarik kayak gini. Jadi kesannya ini bukan tanda kesulitan, tapi sebuah pilihan yang cerdas dan patriotik. Coba deh kita fokus ke bekicot sebentar, soalnya ini benar-benar nunjukin situasi waktu itu. Ini bukan sekedar ide asal-asalan loh. Pemerintah Jepang beneran menelitinya. Mereka menemukan kalau daging bekicot itu mengandung 53% protein dan mempromosikannya sebagai sumber gizi yang super berharga. Ini adalah sains yang didorong oleh keputusasaan. Ini juga nunjukin betapa seriusnya mereka. Di koran itu bukan cuma anjuran, ayo makan bekicot, tapi mereka sampai menerbitkan instruksi yang detail banget, hampir kayak resep di buku masak. Mulai dari cara membersihkan bekicot dengan dipuasakan dulu, sampai cara ngilangin lendirnya. Hal-hal kayak gini nih yang bikin sejarah jadi terasa begitu nyata dan jujur aja agak surreal. Krisisnya itu nggak cuma di piring makan, tapi juga di lemari pakaian. Sandang sama kayak pangan, nasibnya sama. Sepenuhnya bergantung pada impor, yang sekarang udah nggak ada lagi. Biar kebayang segede apa masalahnya, coba lihat angka ini, 16.000 ton. Itulah jumlah kapuk yang dibutuhkan setiap tahunnya hanya untuk kebutuhan pakaian dasar di Jawa.
Dengan impor benang yang stop total, mereka harus cari semua bahan baku itu dari dalam negeri. Tantangannya luar biasa besar. Jadi, solusinya, mereka ngelihat ke alam sekitar. Tanaman-tanaman yang sebelumnya mungkin nggak terlalu dianggap, tiba-tiba jadi aset strategis. Serat dari pohon kapuk, rosella, rami, bahkan daun nanas, semuanya dieksplorasi dan dimanfaatkan buat dipintal jadi benang. Ini benar-benar inovasi yang lahir dari kebutuhan mendesak. Dan lagi-lagi, polanya sama kayak soal makanan. Propaganda jadi mesin penggerak utamanya. Slogan kayak "Mari kita memintal serta menenun" digemakan di mana-mana. Bikin baju sendiri jadi bukan sekedar kerajinan tangan, tapi sebuah tugas negara, sebuah tindakan patriotik untuk mendukung perang. Dan yang jadi motor penggerak-gerakan ini adalah organisasi perempuan, Fujinkai. Peran mereka ini penting banget. Mereka yang buka kursus-kursus massal secara efektif menghidupkan lagi keterampilan memintal dan menenun yang mungkin udah lama dilupakan orang. Merekalah tulang punggung industri sandang darurat ini. Nah, kebijakan autarki ini kalau kita lihat dari kacamata logistik militer Jepang, ya bisa dibilang berhasil. Jawa jadi mandiri. Tapi keberhasilan itu ada harganya, dan harganya mahal banget. Kontrasnya kelihatan jelas banget di sini. Buat militer Jepang, kebijakan ini adalah sebuah kemenangan. Sumber daya aman, tenaga kerja tersedia, swasembada tercapai. Tapi buat rakyat Indonesia, ceritanya beda jauh. Mereka justru menghadapi kesulitan, kekurangan di mana-mana, eksploitasi, dan gaya hidup yang dirombak total secara paksa. Jadi poin utamanya begini, strategi autarki ini memang berhasil memecahkan masalah logistik Jepang. Mereka jadi bisa terus berperang tanpa pasokan dari luar. Tapi keberhasilan itu dicapai dengan cara menguras habis sumber daya alam dan manusia di Jawa, dan pada akhirnya mengorbankan kesejahteraan masyarakatnya. Nah, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang susah dijawab. Apakah ini kisah tentang inovasi yang luar biasa di bawah tekanan ekstrim, atau ini adalah cerita tentang eksploitasi yang brutal? Mungkin, seperti banyak hal dalam sejarah, jawabannya ada di antara keduanya, dan warisannya pun tetap terasa rumit sampai hari ini.